akan menjelaskan tentang pemberontakan RMS. Selamat menonton. Yang pertama yaitu adalah latar belakang Maluku. Latar belakang Maluku yaitu Maluku dikenal sebagai kepulauan rempah dengan kekayaan rempah-rempahnya. Penduduknya berdagang dengan pedagang Nusantara serta mancanegara seperti Tionghoa, Arab, dan Eropa. Kekayaan ini menarik bangsa Eropa untuk menguasai Maluku. Setelah Indonesia merdeka, Maluku resmi menjadi provinsi pada 19 Agustus 1945. Untuk mencegah Belanda kembali berkuasa, namun Manusama, seorang tokoh pejuang RMS, menolak bergabung dengan Indonesia. Dia mengadakan rapat dengan penguasa desa di Ambon dan menolak pemerintahan RIS. Akhirnya, RMS memproklamasikan kemerdekaan dengan wilayah utamanya meliputi Ambon, Seram, dan Baru. Yang kedua ada konflik. Setelah RMS dipromosikan, muncul pemberitaan tentang Kenil dari Belanda yang dianggap melindungi proklamator Maluku Selatan. Keterlibatan Kenil ini kemudian memicu kecurigaan pihak Indonesia terkait campur tangan Belanda dan pendirian RMS. Kementerian Pertahanan RIS pun menyatakan bahwa berdirinya RMS harus ditentukan dengan operasi militer dipimpin Kolonel Kawilarang. Maluku yang dikenal sebagai kepulauan rempah karena kekayaan rempahnya yang menarik pedagang dari Eropa, Tionghoa, dan Arab. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Maluku bergabung dengan Indonesia untuk mencegah Belanda menguasai wilayah tersebut. Namun, Manusama, tokoh pejuang RMS, menantang gabungnya Maluku dengan Indonesia dan memicu pembentukan Republik Maluku Selatan yang melibatkan pulau-pulau besar dari Ambon, Seram, dan Yang ketiga, dampak. Pengibaran bendera, bendera dan dimulainya pemberontakan RMS menimbulkan berbagai dampak. Dampak utama yaitu banyaknya korban yang jatuh dari kedua belah pihak pada masa perlawanan. Selain itu, terjadi migrasi pengungsi ke Belanda karena dianggap mendukung berdirinya RMS. Hal ini juga menimbulkan ketidakstabilan kondisi keamanan dan politik antar kelompok di wilayah Maluku. Bahkan, beberapa kejadian terorisme oleh anggota MRS juga terjadi di Belanda. Hubungan Indonesia dan Belanda juga turut berdampak akibat munculnya pemberontakan. Tokoh yang mendirikan pemberontakan RMS adalah seorang mantan jaksa agung di negara Indonesia Timur bernama Dr. Christian Robert Stephen Sowokin. Pemberontakan ini merupakan kelanjutan dari pertentangan antara golongan unitaris dan federalis yang telah berkembang tahun 1940. Yang terakhir ada upaya mengatasi pemberontakan RMS. Pemerintahan awalnya mencoba menyelesaikan pemberontakan RMS secara damai dengan memimpin dipimpin oleh Dr. Limina, tetapi gagal. Akhirnya pasukan Apis atau TNI di bawah Kolonel A.I. Kawilarang digerakkan. Pada tanggal 14 Juni 1950, pasukan mendarat di Pulau Laha dan Pulau Buru, lalu bergerak ke Pulau Seram, tempat pertahanan utama RMS. Setelah pertempuran sengit, Apris berhasil menguasai wilayah tersebut. Serangan ke Ambon,